Halo, jumpa lagi dengan Wahyudi Christian di sini. Oke, di video ini saya akan bahas tentang copy paste. Ya, apa itu copy paste? Oke, copy paste ini sebuah grup atau komunitas gitu ya, untuk belajar soal copywriting. Oke, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum. Copywriting itu apa sih sebenarnya gitu ya? Copywriting dengan pengertian saya sendiri ya, lebih simpelnya bagaimana cara kita menulis atau cara kita membuat deskripsi atau skrip untuk membuat postingan atau untuk menjual misalkan gitu ya. Bisa untuk landing page, bisa untuk status di akun sosial media kita. Itu butuh teknik atau ada ilmunya untuk menulis itu supaya orang bisa menerima tulisan kita. Nah, apalagi kalau ini ngomong soal jualan ya. Kalau kita langsung ngomong jualan, dijual baju seharga 110.000, udah gitu aja, nggak akan menarik ya. Tetapi ketika kita menjual, misalkan kita ubah kata-katanya, misalkan, wah, barusan beli baju kemarin di toko sebelah, lumayan nih harganya, nggak mahal, tapi kayaknya bagus banget. Itu orang nggak merasa dijualin ya, karena kita cerita. Mungkin nanti ada yang penasaran, beli di mana sih? Ada yang komen, mungkin ada yang tanya di Japri, kemarin beli baju itu di mana kok katanya bagus. Nah, dari situ bisa langsung menimbulkan penjualan, ya kan? Nah, dulu saya sudah sering belajar soal copywriting ini, ya otodidak tapi ya. Jadi maksudnya kenapa kok kadang-kadang saya uh, ikut di emailnya, di list emailnya masa-masa gitu ya. Dan mereka semua emailnya itu menggunakan copywriting, kebanyakan ya. Umumnya mereka menggunakan itu dan saya membacanya dan lama kelamaan terpola gitu ya. Ketika saya menulis ulang sebuah atau saya ingin menyampaikan sesuatu, lama-lama akan terpola di dalam pikiran saya. Dan sering juga nonton YouTube yang membahas tentang copywriting, dan lama kelamaan itu akan menjadi pola di dalam ketika membuat tulisan gitu ya, ketika membuat postingan, ketika menjual, itu otomatis keluar semua gitu ya, karena ini dari lama. Oke, nah, saya ingin menyarankan teman-teman kalau memang terjun di dunia online ya, mau nggak mau copywriting itu wajib dimiliki, atau ilmu yang bisa dibilang harus dimiliki gitu ya. Ya, di sini ada copy paste. Di sini adalah sebuah grup tempat untuk kita boleh belajar copywriting. Oke, saat ini di bulan Januari ini sudah ada 182 member. Nah, ini kayaknya bakal berkembang terus ini ya. Ini bukan punya saya, ini punyanya Pak Dedi dan juga Mas Noviardi yang ada di grup ini ya, yang jadi ownernya gitu ya, jadi pematerinya gitu ya. Apa saja sih yang dibahas? Saya tunjukkan sekilas ya buat teman-teman. Ini tips-tips membuat kopi. Di sini sampai ada 18 tips ya. Ini saya sudah baca ya. Dari tips pertama sampai tips ke-18, langsung banyak ide yang keluar di pikiran saya. Mengolah kata-kata, bagaimana cara membuat iklan, bagaimana cara membuat ini tipsnya keren-keren di sini. Kemudian ini materi di samping copywriting lah. Ini saya tunjukkan ya, copywriting dan personal branding. Oke, ini ya, copywriting cocok buat siapa? Kalau di FB mau nggak mau kita copywriting harus ya. Kalau IG mungkin hanya sedikit ya kata-katanya, lebih banyak main foto ya, lebih banyak main gambar. Tapi semakin kesini lebih banyak bermain video karena mau nyanyi TikTok ya.
Tapi intinya kalau di FB itu lebih banyak space untuk membuat teksnya itu akan lebih banyak, lebih besar gitu ya. Maka mau nggak mau copywriting tuh berperan di sini ya. Nah, ini dia menghubungkan antara copywriting dan personal branding. Apa sih hubungannya gitu ya? Dengan ketika kita belajar copywriting, kita belajar ilmunya, tetap kita dengan bahasa kita. Ketika saya menyampaikan sesuatu, tetap ada bahasa yang sering saya gunakan, dan ilmu copywriting yang saya pakai itu akan digabung. Jadi hasilnya pasti akan berbeda tiap orang, sekalipun ilmunya sama. Ya, ilmunya sama, terimanya juga sama, tetapi ketika diaplikasikan akan berbeda. Sama seperti kita memasak, resepnya sama, tetapi karena yang memasak berbeda, takaran bumbunya yang dituangkan berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Nah, sama juga dengan copywriting. Copywriting ilmunya mungkin sama, tetapi ketika diaplikasikan dengan bahasa kita, dengan background kita masing-masing, hasilnya akan berbeda, sentuhannya akan berbeda. Nah, ketika kita menguasai copywriting, itu akan berefek atau berdampak kepada personal branding kita. Ini yang mau dibahas di sini. Jadi, kuasailah ilmu copywriting ini, personal branding Anda akan terdampak ya. Akhirnya akan lebih kalau saya bilang lebih manis, lebih baik, tampilannya akan lebih elegan. Itu akan mempengaruhi personal branding kita. Ya. Ada satu soal copywriting biasanya bagaimana cara kita memasukkan perintah sebenarnya ya, memasukkan perintah di dalam perkataan kita atau tulisan kita, tetapi supaya nggak ditolak oleh si pembaca atau si penerima pesan. Nah, itu ada kata-kata yang istilahnya disusupkan, istilahnya disisipkan di dalam pengolahan kata itu, sehingga orang itu nggak menolak perintah kita. Misalkan kita menawarkan barang, orang itu nggak sampai menolak permintaan kita atau tawaran kita. Orang itu bisa langsung menerima gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, itu pakai copywriting ya. Fungsi dan tujuan copywritingnya ada ya, kemudian ada ruang prakteknya, kemudian ada kalimat-kalimat hipnotis ya. Ini bukan hipnotis yang bagaimana ya, tapi intinya untuk mempengaruhi orang supaya orang itu mau menerima tulisan kita atau ajakan kita gitu ya. Ini juga ada creative storytelling ya. Bagaimana membuat storytelling ini paling yang sering banyak dipakai ya. Jadi orang nggak merasa dijuali. Kalau kita langsung jualan pasti ditolak, dan postingan kita akhirnya bisa sepi gitu ya, karena nggak ada interaksi, karena orang sedang menolak duluan gitu ya. Kemudian ini aplikasi copywriting, kriteria copywriting. Kemudian ini bahas soal bukunya Pak Mas Rianto ya, buku soal viral copywriting ya. Nah, ini Joy Vidal ini ya, hypnotic writing ini ya bisa dibilang orang-orang yang awal-awal dari luar ya, toko-toko dari luar yang awal-awal membahas soal copywriting. Oke, ini juga tentang word sales letter ya, landing page ya, sales letter itu juga dibahas ya. Jadi tentunya saya ngelihat kalau dari komunitas ini akan berkembang terus ya materinya. Jadi ini sekali bayar, dan saat ini masih ya, jujur aja ini masih tergolong sangat murah ya. Kalau di tempat lain itu biasanya jutaan untuk masuk kelas seperti ini ya. Di sini nggak sampai membayar sampai jutaan ya. Jadi bisa dibilang ini murah sekali gitu ya. Oke teman-teman, kalau mau join bisa langsung kontak saya di WA saya di sini 085 233 20 2277. Japri aja mau join Kopi Pasti ya. Nanti saya akan replay. Silakan kalau mungkin belum pernah kontak saya di WA, perkenalkan diri Anda ya, namanya siapa, dari kota mana gitu ya. Jadi bisa kita saling save nomor ya. Jadi kalau teman-teman sudah melihat video ini dan berniat saya mau belajar tentang copywriting,
ya, karena ini jujur aja ini akan mempengaruhi cara menulis Anda, dan tentunya kalau yang saya alami itu mempengaruhi omset ya. Jadi dari sekian tahun saya belajar itu dengan otodidak dan belajar dari mana-mana lah, itu omset akan berbeda karena cara menjual kita akan berbeda ya, lebih lebih banyak diterima, lebih mudah closing. Nah, itu yang hebatnya ya, lebih mudah closing karena kita menggunakan copywriting sebenarnya. Oke, sampai jumpa di member area, kontak aja di WA saya. Nanti kalau mau japri-japrian, mau ngobrol-ngobrol boleh ya. Oke, sampai jumpa di next video.